warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Nah, Usep, kita ada di mana? Usep jalan-jalan lagi. Kita ada di Bandung, di Jalan Diponegoro, ada di Museum Geologi, Usep. Museum Geologi. Nah, Usep, Museum Geologi ini sudah dibangun pada zaman Belanda dan direnovasi pada zaman Jepang. Dan sampai sekarang masih ada. Usep ingin lihat apa yang ada di Museum Geologi. Boleh Usep, karena Museum Geologi ini akan menambah wawasan Usep. Ayo Bunda, kita masuk. Ayo Usep. Nah Usep, kita ada di dalam suatu ruangan yang banyak sekali bermacam-macam gambar dan bebatuan Usep. Di sini ada cerita tentang alam semesta dan pembentukan planet bumi. Lalu ada tenaga tektonik, bagaimana gunung api meletus. Lalu berbagai macam fenomena kars di Indonesia. Kars itu gunung-gunung kapur Usep. Oh itu gunung kapur ya. Iya Usep. Karang-karang seperti ini ada di fenomena kars yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Usep baru tahu ini. Iya Usep. Nah kita bisa lagi di sini mencari ada lagi pembentukan morfologi bumi dan juga gunung api Usep. Usep juga mau tahu Bunda. Kalau mau tahu kita jalan lagi seperti ini ya. Ya. Nah, Usep, di sini lihat ada berbagai jenis bebatuan, kristal-kristal seperti ini yang ditaruh di kaca. Kristal. Ini kristal kasif. Iya, Usep. Nah, mereka bagus ya, Usep ya. Nah, di situ juga beraneka ragam batu-batuan juga, Usep. Tuh, di sana. Batu-batuan. Iya. Nah, ini juga nih, ini batu-batuan yang punya kristal-kristal tertentu sehingga dia bisa di dalamnya itu ada struktur molekul yang membuat dia bisa bercahaya, Usep. Bercahaya? Emang bisa, Bunda? Iya. Itu karena bentuk dari struktur molekul batu-batuan di dalamnya, Usep. Nah, Usep di sini sebaran lempeng tektonik di dunia. Jadi lempengan-lempengan di permukaan dunia itu mempunyai lempengan yang kadang-kadang lempengannya itu tidak lurus Usep. Dan di dalam bumi itu sering ada tekanan yang bisa menekan ke atas sehingga kadang-kadang terjadi gempa bumi atau letusan gunung api. Gempa bumi? Iya Usep. Atau letusan gunung api itu karena ada tekanan tektonik dari dalam permukaan bumi. Ngeri banget kalau sudah begitu. Iya, karena lempengan-lempengan itu tidak lurus Usep. Ada gelombang-gelombangnya. Coba Usep bisa lihat di situ tuh. Ada gelombang-gelombangnya sehingga tidak lurus. Dan juga ada tekanan dari dalam tuh yang bisa menyebabkan terjadinya gunung api meletus. Itu ya Bunda. Iya. Nah, Usep di sini pemanfaatan dari batu-batu mineral yang ada di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya ini buat lempung, ini ada buat keramik teko, lalu juga dengan bermacam-macam alat rumah tangga dan juga perhiasan. Nah itu seperti itu Usep tuh. Ada perhiasan, ada apa lagi tuh, teko. Nah ini semua dibuat dari batuan mineral yang ada di Indonesia, dimanfaatkan oleh manusia Usep. Nah Usep, batuan-batuan yang ada di permukaan bumi itu ternyata selain bermanfaat untuk yang tadi Usep lihat, itu juga bisa sebagai sumber energi bagi manusia. Sumber energi? Iya, salah satu contohnya adalah minyak bumi itu berasal dari batuan atau mineral yang ada di dalam bumi. Nah tuh minyak dan gas bumi ini dimanfaatkan untuk sumber energi manusia Usep. Selain itu juga di dalam bumi juga ada batu bara juga sebagai sumber energi
untuk manusia juga. Nah, dari batu dura itu juga dari minyak bumi juga dihasilkan gas metana, Usep. Gas metana itu bisa sebagai sumber energi. Lalu juga panas bumi yang dihasilkan di dalam bumi juga bisa sebagai sumber energi, Usep. Nah, ini panas bumi dan energi yang terbarukan. Nah, Usep, tapi energi yang berasal dari dalam bumi itu energi yang tidak bisa diperbaharui. Kenapa tidak bisa diperbaharui? Karena kalau di dalam buminya sudah habis, energinya juga akan hilang, tidak bisa diperbaharui. Makanya kita harus hemat-hemat dengan energi, Usep. Jangan boros. Oh, nggak boleh boros ya, Bunda. Iya, karena energi minyak bumi dan busi bukan energi yang terbarukan, Usep. Oh, gitu. Jadi kita nggak boleh boros dengan energi bumi ya, Bunda. Iya. Nah, Usep, di ruangan ini terdapat masa-masa perkembangan dari makhluk hidup. Mulai dari dinosaurus nih. Besar sekali ya, Usep. Besar sekali, Bunda. Iya, Usep. Nah, di sini juga dilihatkan rangka-rangka dari berbagai macam hewan yang ada di Nusantara. Seperti gajah tuh, gajah. Saya lihat, gajah. Nah, gajah. Nah, selain gajah, Usep bisa dilihat juga kerangka-kerangka dari kerbau, lalu dengan berbagai macam hewan. Jadi di sini dilihat dari masa perkembangan makhluk hidup, dari masa ke masa sampai ke periode sekarang, Usep. Usep sekarang sudah jadi zaman apa, Bunda? Ya, zaman modern, Usep. Usep, kalau tadi kita melihat batu-batuan yang ada di dalam permukaan bumi, kita melihat batu-batuan yang ada di bawah air laut. Ada air tawar maupun air laut, air asin. Nah, kita bisa lihat di situ mulai dari moluska, yaitu hewan yang punya tutupnya itu lembut selfnya ya, dari kerang. Nah, ini termasuk moluska semua nih, Usep nih. Ini moluska semua. Macam-macamnya bentuknya, Bunda. Iya, kerangnya tuh berbagai macam bentuknya. Nah, Usep di ruangan ini menceritakan tentang berbagai macam bentuk manusia, mulai dari manusia purba sampai manusia zaman sekarang, Usep. Nah, ini dong nih gambar lagi manusia purba. Besar-besar banget. Usep jadi takut. Nah, di sini juga nih. Ini yang disebut dengan Homo erectus ya. Kalau kita Homo sapiens. Nah, ini Homo erectus. Bentuknya seperti ini. Kalau Usep termasuk apa? Ya Homo sapiens kamu, Usep. Nah, Usep, gimana jalan-jalannya? Usep senang banget. Di sini Usep jadi banyak pengetahuan tentang batu-batuan yang ada di Nusantara. Bagaimana gunung api meletus, bagaimana perkembangan manusia dari zaman purba sampai sekarang. Juga Usep tahu berbagai macam bentuk batuan. Nah, teman-teman, kalau ingin pinter kayak si Usep, kalian boleh belajar dan datang kalau berlibur ke Museum Geologi yang ada di Bandung. Di sini kalian akan bertambah wawasannya dengan melihat berbagai macam artefak yang ada di Museum Geologi. Nah, teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, and share. Jangan lupa teman-teman kalau ke Bandung datang ke Museum Geologi. Dadah, sampai jumpa.